Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan peternak. Salam sejahtera selalu tentunya. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran. Rekan-rekan, kemarin ada beberapa rekan kita yang menanyakan ke saya masalah perawatan DOE dari usia 0 sampai usia 1 minggu. Nanti akan kita bahas bersama. Kebetulan juga rekan-rekan di box tempat penampungan DOE kita ada beberapa ekor, nanti bisa kita jadikan sebagai testimoni. Nanti juga akan kita bahas masalah perawatan, masalah rangsum pakan, dan juga yang terpenting adalah masalah kandang. Nanti kita bahas bersama, dan perlu dicatat rekan-rekan bahwasanya apa yang akan nanti kita sampaikan merupakan versi dari kandang tower. Jadi mungkin rekan-rekan peternak lain mempunyai cara tersendiri, tapi yang jelas semuanya mempunyai tujuan yang sama. Itu ya rekan-rekan. Langsung saja nanti kita akan menuju ke box penampungan DOE kita. Ini rekan-rekan, ada beberapa ekor DOE yang ada di kandang kami setelah kemarin sudah diambil oleh rekan peternak pembesaran. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan di dalam merawat DOE yang dari usia 0 sampai usia 1 minggu. Untuk DOE yang baru menetas, yang baru kita ambil dari petarangan, 1 hari 1 malam kita taruh di dalam kardus rekan-rekan. Nah, ini ada contohnya juga, itu ada. Baru kemudian setelah kering, untuk DOE tadi kita taruh di dalam box penampungan DOE. Ini sangat-sangat penting rekan-rekan. Nah, ini usahakan yang pertama untuk alas dari box itu atau alas dari kandang penampungan DOE ini usahakan terbuat dari ram kawat. Ini bertujuan supaya kotoran dari DOE tadi itu bisa langsung jatuh ke bawah. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, apabila ada air minum dari DOE tersebut tumpah, itu tidak akan berpengaruh terhadap DOE, karena yang pastinya pasti langsung turun ke bawah. Untuk DOE yang usia 2 hari sampai 1 minggu, ya tadi saya katakan usia 2 sampai 1 minggu. Kenapa? Karena yang 1 hari 1 malam itu kita taruh di dalam kardus. Untuk box usahakan tertutup rapat rekan-rekan. Nah, ini kalau di tempat kami ini penampakannya memang kita bikin rapat. Tujuannya apa? Ini untuk menjaga suhu kehangatan dari DOE tadi. Sekarang untuk masalah tinggi box rekan-rekan. Untuk tinggi box yang ada di kandang kami ini kurang lebih sekitar 50 cm. Nah, ini ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kotoran yang ada di bawah, amoniaknya tidak naik ke atas. Karena apabila kotoran yang di bawah tadi amoniaknya naik ke atas, dikhawatirkan
akan menimbulkan keracunan pada DOE kita. Sekarang untuk masalah pakan dan juga minum rekan-rekan, perlu diketahui juga bahwasanya untuk kami yang ada di kandang tower ini, untuk minumnya kami tidak pernah menggunakan bahan-bahan yang berbau kimia. Kami senantiasa menggunakan jamu probiotik rekan-rekan. Nah ini kalau saya mempunyai asumsi atau pendapat dengan jamu probiotik untuk takaran, dalam artian apabila terlalu sedikit tidak masalah, dan apabila juga terlalu banyak pun lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan yang jenis kimia, kalau takarannya tidak pas, itu akan menyebabkan hal yang tidak bagus di pencernaan DOE kita. Untuk pakan rekan-rekan, kami menggunakan pakan pur ya rekan-rekan. Yang mungkin untuk rekan-rekan semua sudah paham mengenai masalah pakan untuk DOE. Kemarin ada juga yang bertanya untuk masalah vaksin tetes. Seandainya divaksin itu akan lebih baik lagi. Tapi kami yang di kandang tower, karena indukan sudah divaksin semua, untuk DOE tidak kita vaksin. Biasanya nanti untuk vaksin fase pertama kita lakukan di usia 3 minggu atau 1 bulan melalui vaksin suntik rekan-rekan. Untuk air minum yang perlu diketahui juga bahwasanya untuk pergantian air minum ini kita usahakan maksimal 1 hari sekali kita ganti. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi adanya sisa kotoran makanan tadi yang masuk di dalam air minum, itu nanti akan berimbas yang kurang bagus untuk DOE kita. Yang tidak kalah pentingnya lagi rekan-rekan, bahwasanya untuk perawatan box ini kami senantiasa melakukan semprot dengan antisep rekan-rekan. Walaupun itu mengenai dari DOE tidak menjadi masalah. Untuk masalah DOE ini yang perlu diketahui juga bahwasanya faktor dari indukan yang berkualitas akan berpengaruh juga dengan DOE yang dihasilkan. Apabila untuk rekan-rekan semua yang menginginkan untuk membeli DOE, usahakan untuk langsung di kandang melihat masalah indukan-indukannya dan juga masalah perawatan hariannya. Ditakutkan rekan-rekan untuk masalah DOE tadi tidak dalam kondisi fit karena faktor indukannya pun tidak maksimal dalam perawatannya. Mungkin hanya itu ya rekan-rekan semua yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Di kandang kami begitulah untuk cara perawatan DOE, dan mungkin untuk rekan-rekan semua di peternak lain mempunyai cara-cara yang berbeda. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.